Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Muharam. Pada video kali ini saya akan membahas tentang information flow, verbal dan non-verbal. Pada verbal, pidato pengunduran diri Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998. Pada kejadian ini, Presiden Soeharto secara resmi membacakan teks pidato pengunduran dirinya setelah ditekan oleh gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat. Pada analisis verbal ini merupakan bentuk downward verbal flow dari atas ke bawah yang bersifat legal ke konstitusional. Penggunaan kata spesifik menyatakan berhenti dari jabatan saya menjadi informasi kunci yang ditunggu di seluruh negeri. Dampak verbal dari kasus ini langsung mengubah struktur hukum dan pemerintahan Indonesia secara instan saat kata itu terucap. Yang kedua, klarifikasi tentang singkat Airlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum Golkar 2024. Pada hal ini, Airlangga Hartarto secara mendadak mengumumkan mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar melalui sebuah rekaman video resmi. Verbalnya, analisis informasi ini bertumpu pada teks tertulis yang disusun secara taktis. Pemilihan kata seperti demi menjaga keutuhan Partai Golkar dan menjaga stabilitas transisi pemerintahan sengaja dipilih untuk memberikan alasan rasional kepada publik. Fokus utamanya adalah bagaimana komunikasi verbal digunakan untuk meredam spekulasi politik liar di masyarakat. Ketiga, blunder kalimat budak terkait minyak goreng tahun 2022. Terjadi krisis kelangkaan minyak goreng. Megawati Soekarno Putri mengeluarkan kritik lewat kalimat, apakah tiap hari hanya menggoreng sampai budek? Apa tidak ada cara merebus atau mengukus? Kasus ini menunjukkan kegagalan dalam pemilihan diksi atau choice of words. Meskipun maksud verbalnya adalah memberikan alternatif pengolahan makanan yang lebih sehat, menggunakan kata budak di tengah kesulitan warga mengantri minyak goreng justru dianggap tidak berempati. Informasi verbal yang salah diksi bisa mengubah pesan edukasi menjadi blunder komunikasi nasional. Yang keempat, surat terbuka curhat tentang pegawai kepada Menteri Keuangan pada tahun 2023. Pasca kasus penganiayaan oleh anak pejabat pajak Rafael Alun, meluncur surat terbuka dari beberapa pegawai Ditjen Pajak di media sosial yang mengeluhkan beban psikologisnya mereka akibat sanksi sosial masyarakat. Ini adalah contoh upward verbal flow dari bawah ke atas. Dalam bentuk tulisan informal, saluran birokrasi resmi mampet. Dalam pegawai menggunakan surat terbuka, menggunakan kalimat-kalimat emosional namun tetap formal guna menyampaikan feedback yang real kepada pimpinan tertinggi bahwa moral pekerja di tingkat bawah yang sedang runtuh. Kelima, pengumuman lockdown atau PPKM via media sosial 2020-2021. Selama pandemi COVID-19, pemerintah pusat maupun daerah sering menggunakan infografis Instagram atau Twitter untuk mengumumkan aturan PPKM darurat. Kasus ini aliran informasi verbal secara tertulis secara massal. Kekuatannya ada pada kejelasan poin teks, batas jam operasional, sektor dan yang esensial dan sanksi. Jika teks verbal di infografis tersebut tidak multitafsir, masyarakat bisa langsung patuh. Namun, jika kalimat ambigu, terjadi kebingungan massal di lapangan seperti perbedaan istilah sektor, esensial, dan kritik. Terdapat 5 nonverbal pada information flow. Yang seperti yang selanjutnya, gestur Gibran Rakabuming mencari sesuatu di debat Cawapres 2024. Saat mendengarkan jawaban dari Mahfud MD dalam debat resmi, Gibran Rakabuming menundukkan kepala, meletakkan tangan di dahi dan melongok ke depan seolah sedang mencari barang yang hilang. Pada nonverbal, gestur tubuh atau kinesik ini tidak mengeluarkan suara, namun mengirimkan pesan nonverbal yang sangat kuat dan provokatif. Makna tersirat dari gerakan tersebut adalah sebuah ejekan visual yang mengonfirmasikan bahwa jawaban lawan debat tidak nyambung atau kosong. Kasus ini memicu perdebatan panjang di masyarakat murni karena etika gestur tubuh. Yang selanjutnya, aksi salam 4 jari di media sosial menjelang pemilu 2024. Kejadian ini viral pada gerakan di kalangan netizen dan aktivis yang berfoto menggunakan simbol dengan mengangkat 4 jari terbuka. Analisis nonverbal.
Analisis nonverbalnya, tanpa perlu menuliskan kalimat panjang, simbol kinetik mengangkat 4 jari adalah aliran informasi politik nonverbal yang sangat efektif. Simbol ini mengirimkan pesan instan, ajakan bagi pendukung paslon 1 dan paslon 3 untuk bersatu demi menekan dominasi paslon 2. Pesan tersirat dipahami secara masif oleh publik hanya lewat satu bahasa isyarat tangan. Momen salaman dingin Megawati melewati Surya Paloh tahun 2019. Pada acara pelantikan anggota DPR RI, terekam kamera video Megawati berjalan menyalami para tokoh, namun beliau sengaja melewati Surya Paloh yang sudah berdiri menyambutnya, tanpa bersalaman atau menatap wajahnya. Pada nonverbal information flow ini, penolakan sentuhan dan pemutusan kontak mata adalah pesan nonverbal tingkat tinggi. Meskipun secara verbal kedua elit partai saat itu selalu mengaku hubungan mereka aman, tindakan nonverbal yang terekam di depan kamera ini menginformasikan kepada pengamat politik bahwa ada keretakan hubungan personal atau ketegangan koalisi yang nyata di belakang layar. Dan selanjutnya, kemeja putih lengan digulung sebagai simbol kerja pada era Jokowi. Selama masa jabatannya, Presiden Jokowi menetapkan pakaian khas berupa kemeja putih polos dengan lengan yang digulung, yang kemudian ditiru oleh banyak menteri dan kepala daerah saat turun ke lapangan. Pada nonverbal, ini adalah penggunaan pakaian sebagai saluran informasi. Kemeja putih murah melambangkan kesederhanaan, sementara dengan baju yang digulung adalah simbol nonverbal dari sikap siap kerja keras dan turun ke lumpur. Pilihan pakaian ini berhasil meruntuhkan batasan hierarki our power resistance tradisional pejabat Indonesia yang biasanya identik dengan jas kaku atau batik mewah. Pada kasus nonverbal, tanggapan Ferdy Sambo di sidang 2022 hingga 2023. Dalam beberapa sesi persidangan kasus pembunuhan Brigadir J, mantan Kadif Propam Ferdy Sambo berulang kali terlihat menangis, menunduk, atau suaranya bergetar di hadapan majelis hakim. Pada nonverbal, tangisan, air mata, dan perubahan intonasi suara para bahasa adalah gerakan informasi nonverbal yang sangat krusial dalam ruang pengadilan. Informasi ini ditunjukkan untuk membangun kesan penyesalan yang mendalam atau tekanan psikologis guna mempengaruhi penilaian hakim agar meringankan hukuman, terlepas dari apakah publik mempercayai keaslian air mata tersebut atau tidak. Dari video telah saya sampaikan mengenai 5 information flow dan nonverbal. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.